Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada, kita tetap memuji Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu. Tiba saatnya kami berseru nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus.
haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, memuji keagungan nama-Mu. Oh, haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Oh, sebab Tuhan hadir tengah-tengah kita saat ini. Hormati kehadiran Tuhan dengan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh hati. Arahkan hati kita kepadanya. Mari sembah Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Hanya memuji-Mu, hanya memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Sebab banyak Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Oh, serukan namanya Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir. Di saat kami suka duka, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih. Biar nafas kami Tuhan, mulut kami memuji, memuji kebesaran nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Kau yang layak ditinggikan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Mari kita berkata, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, katakan nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segala kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama kita berkata, memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kami mau memujimu, mau memujimu, selalu pujimu. Kami menyembah Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari biar jangan hanya lidah bibir kita yang bernyanyi, tetapi hati kita juga ikut memuji Tuhan. Tuhan tahu ke dalam hati kita, dan biarlah Tuhan dapati hati kita berkenan di hadapannya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau hanya menyembahmu. Selalu sembah. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, berkata, Ku selalu puji. terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua. Pujian, kemuliaan hanya bagi Dari hati kita berkata, ku mau memujimu. Ku selalu puji. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan. Biar setiap kami, Tuhan Kau dapati hidup kami Tuhan tetap setia Tuhan. Di saat kami memuji Engkau Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan disenangkan. Biar setiap kami Tuhan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan berkuasa penuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya setiap lidah bibir setiap ucapan firman Tuhan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu penuh kuasa untuk mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Goca, saya percaya kalian anak-anak muda yang luar biasa dimanapun kalian lagi berada saat ini. Meskipun kita lagi stay at home, tapi jangan pernah padam apimu di dalam Tuhan. Sebab kita semuanya ditetapkan Tuhan menjadi generasi muda yang dahsyat. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami rindu Tuhan berjalan di dalam ketetapan dan demi ketetapan-Mu. Di dalam jalan Tuhan yang mendatangkan keberhasilan, keberuntungan dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Goca yang percaya katakan amin. Ya, saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul yaitu Surrender Man. Wow, apa itu surrender man, saudara? Orang yang berserah kepada Tuhan. Saudara, di dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita mau lari kemana? Kita lari ke manusia, gak akan ada jawaban. Kita lari ke dunia, apalagi saudara? Satu-satunya tempat yang bisa kita tuju adalah Tuhan Yesus saja. Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan, dia pribadi yang tidak pernah melupakan kita, dan dia pribadi yang menjamin hidup kita. Sampai pada akhir hidupmu, dia Tuhan yang berjanji untuk menyertai engkau dan saya. Amin. Nah saudara, saya mau katakan seperti ini. Menyerah itu adalah target iblis buat kita. Tapi lihat baik-baik, tapi berserah itu target Tuhan buat Anda dan saya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara menyerah atau berserah. Anak muda lebih suka menyerah daripada berserah. Kenapa saudara? Ya, sesuatu yang sulit dihadapi, pergumulan, permasalahan, putus pacar mungkin saudara, atau sakit, atau sekarang perekonomian lagi enggak karu-karuan, kita lebih mudah untuk memilih yang namanya menyerah. Tapi saya mau katakan menyerah tidak mendatangkan solusi apapun, tetapi berserah kepada Tuhan itu pasti mendatangkan solusi yang dahsyat dalam Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan seperti ini saudara, menyerah adalah target iblis buat kita, tetapi berserah itu adalah target Tuhan buat kita. Mari belajar sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 15. Dan ia berkata, perhatikanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat, beginilah Yahweh berfirman kepadamu, janganlah kamu takut dan gentar kepada laskar yang besar ini, karena peperangan ini bukanlah milikmu, tetapi Elohim. Ayat 16, besok turunlah menyerang mereka, mereka pasti akan naik melalui tanjakan Sis, kamu akan mendapati mereka di ujung aliran sungai itu, di depan padang gurun Yeruel. 17, engkau tidak perlu berperang dalam pertempuran, tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan Yahweh ada bersamamu, hei Yehuda dan Yerusalem. Hendaklah kamu tidak menjadi takut dan gentar, besok keluarlah melawan mereka karena Yahweh ada bersamamu. Saudara, saya mau mengajarkan kepada saudara kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi permasalahan, bagaimana kita, respon kita menghadapi peperangan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Seperti sekarang kita seakan-akan kita lagi dikurung saudara, di dalam satu kondisi di mana kita terbatas untuk ketemu orang. Perekonomian susah, mau ketemu orang susah, semuanya dibatasi. Kesusahan, penderitaan, permasalahan bertubi-tubi sedang melanda bangsa kita, bahkan melanda seluruh dunia. Saudara semua katakan, ini adalah peperangan yang perlu dihadapi. Sama seperti Yosafat.
Yosafat saat itu sedang dikepung oleh laskar yang besar. 3 bangsa yang besar dikepung oleh laskar yang begitu banyak. Tapi lihat respon Yosafat. Dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Yahweh, dan Yahweh berfirman kepada dia, pergilah hadapi pertempuran itu, hadapi peperangan itu. Sebab peperangan itu bukan milikmu, tapi milik Tuhan. Nah saudara, kita perlu tahu, permasalahan yang kita hadapi saat ini bukan milik Anda. Pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini bukan milikmu. Sakit penyakit yang sedang kau derita saat ini itu bukan milikmu saudara. Tapi serahkan kepada Tuhan, karena itu bagian Tuhan untuk selesaikan. Dia Tuhan yang berperang menggantikan kita. Poin yang pertama, belajar untuk menghadapi peperangan. Peperangan itu perlu dihadapi. Jangan jadi anak muda yang suka lari dari masalah. Wow, ini bakat terpendam semua anak-anak muda. Lebih suka lari dari masalah, tidak mau menghadapi sesuatu yang sulit. Enaknya yang nyaman saja, enaknya yang enak-enak saja. Tidak mau punya jiwa pejuang saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kepada Yosafat, engkau perlu menghadapi peperangan di dalam kehidupanmu. Seringkali lebih mudah buat kita untuk menyerahkan diri kepada masalah daripada menyerahkan diri kepada Tuhan. Halo anak muda, berapa banyak engkau selalu menyerahkan dirimu kepada masalah? Aduh, saya lagi sakit hati, saya lagi kecewa, saya lagi kepahitan, saya lagi marah, saya lagi tidak diperlakukan dengan adil, sehingga Anda menyerahkan diri Anda dengan permasalahan. Tapi seharusnya Anda tidak menyerahkan dirimu kepada permasalahan, tapi serahkan dirimu kepada Tuhan yang menyelesaikan permasalahanmu. Saudara, orang yang kuat di dunia ini, kata Pastor Sidney Mohede, dia ngomong kayak gini, orang yang kuat di dunia ini bukan Superman, tapi surrender man. Kita tahu Superman punya kekuatan super saudara, dia bisa terbang, dari matanya bisa keluar laser. Saudara, dia punya kekuatan di atas rata-rata manusia. Tapi saya mau katakan bahwa Pastor Sidney Mohede berkata, orang yang kuat di dunia ini bukan orang yang Superman, tetapi orang yang surrender man, orang yang berserah kepada Tuhan. Bukan orang yang sok jagoan, itu orang yang kuat di dunia ini, bukan. Tetapi orang yang menggantungkan hidupnya, yang mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, bukan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Surrender man, itu adalah orang yang paling kuat di dunia ini. Poin yang kedua, bagaimana kita menghadapi peperangan. Bagaimana kita menaklukkan permasalahan, bagaimana kita menyelesaikan pergumulan dalam hidup. Yang kedua adalah begini, peperangan itu perlu dinikmati. Mungkin Anda kurang setuju dengan statement saya. Peperangan itu perlu dinikmati, tapi izinkan saya membuka ayat ya saudara. 2 Tawarik 20 ayat 24. Ketika Yehuda datang ke menara jaga, ke padang gurun, maka mereka berpaling ke arah kekacauan itu. Maka tampaklah mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah. Tidak ada yang berhasil selamat. Lihat baik-baik bagaimana Yosafat menghadapi peperangannya. Yosafat beserta orang-orangnya datang untuk merampas barang-barang jarahan mereka. Lalu mereka menemukan di antara mereka dalam kelimpahan, baik kekayaan dan barang-barang berharga pada mayat-mayat itu. Mereka melucutinya untuk mereka sendiri sampai tidak ada lagi yang tersisa. Selama 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena sangat banyak. Ayat 26, pada hari keempat dikumpulkan di lembah berkat, mereka memuji Yahweh di sana, karenanya mereka menyebut nama tempat itu lembah berkat sampai sekarang. Kenapa saya berani berkata kepada Anda peperangan itu perlu dinikmati. Permasalahan di dalam kehidupanmu perlu dinikmati saudara. Pergumulan di dalam kehidupan kita perlu dinikmati. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena begini saudara, Tuhan itu menyediakan hidangan di depan lawan-lawanmu. Saudara lihat bagaimana Yosafat menghadapi peperangan. Dia tidak hanya menghadapi peperangan itu bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan ajarkan kepada Yosafat untuk menikmati medan peperangan itu. Dengan apa? Pada waktu dia belum melakukan apa-apa.
Yosafat tidak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan bersama dengan bangsa Israel hanya memuji Tuhan. Lihat, dia hanya berserah kepada Tuhan. Dia cuma berjalan bersama dengan Tuhan. Dia cuma menghadap bersama dengan Tuhan. Dia tidak melemparkan pedang. Dia tidak mengayunkan tombak atau menguruskan panah. Dia tidak melakukan apapun. Saudara lihat, pada waktu dia masuk ke medan peperangan itu, musuh-musuhnya mati semua. Lihat, semua permasalahannya beres seketika. Lihat, siapa yang menyelesaikan? Tuhan yang selesaikan. Dan Yosafat punya bagian apa, saudara? Dia menjarah kekayaan musuh-musuhnya selama 3 hari. Anda bayangkan, wow, itu kaya mendadak, saudara ya. 3 hari dia jarah semua kekayaan bangsa yang besar itu. 3 bangsa yang ngepung dia, 3 hari dia jarah semua kekayaannya. Saya mau katakan begini, bagian Tuhan adalah berperang, bagian kita adalah berserah. Saya tahu berserah kepada Tuhan itu susah. Di dalam masa-masa seperti ini, saudara, waktu kita berserah kepada Tuhan itu susah sekali. Waktu kita punya permasalahan untuk berserah kepada Tuhan itu susah sekali. Saya menghadapi, saya mengalami, saudara. Tapi saya mau katakan, tidak ada jalan lain kecuali berserah kepada Tuhan. Karena peperangan ini bukan milik kita, peperangan ini milik Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah berperang buat kita. Bagian Anda dan saya adalah berserah kepada Tuhan. Bagian Tuhan adalah membuka jalan. Bagian kita adalah menjarah berkat. Amin. Bagian Tuhan itu membuka jalan yang tertutup di depanmu. Dan bagian kita adalah menjarah berkatnya. Saudara, kalau kau sedang menghadapi banyak peperangan hari-hari ini, banyak pergumulan hari-hari ini, bersyukur. Sebab apa? Sebab berkatmu itu berlimpah-limpah. Saya mau katakan, di dalam Yesus, lembah peperangan kita diubahkan menjadi lembah berkat. Amin. Lihat Yosafat, dia berperang di tempat itu dan dia menuai berkat yang dahsyat di tempat itu juga. Tempat di mana dia berperang itu adalah tempat di mana dia menuai berkat-berkat dari Tuhan. Anak muda, kau sedang mengalami pergumulan dalam kehidupanmu, jangan lari. Kau sedang mengalami permasalahan dalam kehidupanmu, jangan lari. Hadapi permasalahanmu itu. Sebab begitu banyak permasalahan yang sedang kau hadapi, maka itu adalah tempat-tempat di mana engkau akan menuai berkatnya Tuhan. Amin. Anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang kuat di dalam Yesus. Anak-anak muda yang tidak putus asa. Anak-anak muda yang tidak menyerah dengan kehidupan dengan mudah, tetapi berserah kepada Tuhan. Poin yang kedua, peperangan perlu dinikmati. Yang ketiga, peperangan tidak hanya perlu dihadapi. Peperangan tidak hanya perlu dinikmati. Tapi yang ketiga, peperangan itu perlu diselesaikan. Mari belajar 2 Tawarik 20 ayat 27. Kemudian mereka kembali, setiap orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat sebagai kepala. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Yahweh telah membuat mereka bersukacita atas musuh-musuh mereka. Ayat 28, mereka datang ke Yerusalem dengan kecapi, harpa, dan dengan nafiri ke bait Yahweh. Ayat 29, terjadilah takut akan Elohim pada semua kerajaan negeri-negeri lain itu. Ketika mereka mendengar bahwa Yahweh telah berperang melawan musuh-musuh Israel. Lihat, waktu Tuhan berperang menggantikan kita, Dia membungkam semua mulut musuh-musuh yang sedang mengincar engkau. Dia membungkam semua mulut musuh-musuh yang sedang mengintimidasimu. Dan dia memproteksi kita dengan sempurna. Ini hebatnya Tuhan. Ayat 30, kerajaan Yosafat menjadi aman karena Elohimnya mengaruniakan keamanan di sekelilingnya. 31, ketika Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu mulai memerintah. Ia memerintah di Yerusalem selama 25 tahun. Nama ibunya ialah Azubah, anak perempuan Sirhi. 32, ia hidup menurut jalan Asa ayahnya, tidak menyimpang daripadanya untuk melakukan apa yang benar di mata Yahweh. 33, hanya, lihat baik-baik saudara,
Ia tidak menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, sehingga umat itu tetap saja tidak mengarahkan hatinya kepada Elohim leluhur mereka. Inilah titik kesalahan Yosafat. Dia punya peperangan tetapi dia tidak selesaikan. Saya mau katakan segala sesuatu yang belum selesai itu pasti membuat beban buat kita di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang belum selesai itu akan jadi beban buat hidupmu di masa yang akan datang. Kau yang sedang pergumulan dengan kepahitan di dalam hidupmu, selesaikan. Kalau kau tidak pernah selesai, maka itu jadi beban yang kau pikul seumur hidupmu. Kalau Tuhan ingin kau mengampuni, ampuni saudara. Jangan engkau menunda, jangan engkau menolak. Karena apa? Sesuatu yang tidak selesai itu akan jadi beban dalam kehidupanmu. Engkau yang sedang kecewa, engkau yang sedang putus asa, engkau yang sedang mengalami pergumulan yang luar biasa dalam hidupmu, selesaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kau tidak pernah selesai, tidak pernah beres, itu jadi beban yang akan menggerogoti hati kita di masa yang ke depan. Ini Yosafat lakukan. Dia melakukan sesuatu yang benar. Dia menghadapi peperangan bersama dengan Tuhan. Dia menjarah berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi kesalahannya adalah peperangannya tidak diselesaikan. Dia tidak menyingkirkan berhala-berhala di bangsa itu. Sehingga bangsa Israel tetap saja menyembah berhala. Saya mau katakan saudara, anak muda, apapun yang di dalam kehidupanmu, mari selesaikan bersama dengan Tuhan. Mungkin dunia berkata, orang yang mengalah itu adalah orang yang kalah. Ngapain kamu ngalah? Toh kamu benar, toh kamu tidak salah. Saya mau katakan saudara, lakukan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan engkau dan saya. Amin. Nah saudara, saya mau tutup dengan 2 kalimat. Surrender to God is the most powerful strategy. Berserah kepada Tuhan itu adalah strategi yang paling powerful. Anda ingin menyelesaikan peperangan di dalam hidupmu, permasalahan, pergumulan, apapun yang sedang menghimpit hidupmu, kuncinya cuma satu, strateginya cuma satu, berserah kepada Tuhan. Saudara, dalam beberapa akhir tahun yang lalu, Tuhan ajari saya untuk saya berdiam diri. Saya sedang mengalami satu permasalahan yang dahsyat di dalam kehidupan saya, di mana saya satu titik saya tidak boleh membela diri. Saya punya kuasa untuk membela diri, saya punya kesempatan, saya punya waktu, saya punya power untuk saya membela diri karena saya melakukan sesuatu yang benar. Tetapi pada akhir tahun yang lalu Tuhan ajarkan saya untuk diam dan berserah kepada Tuhan. Dan Anda tahu di awal tahun peperangan itu selesai dengan sendirinya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak melakukan bagaimana. Saya tidak melakukan apa-apa untuk saudara. Saya cuma berserah kepada Tuhan. Makanya untuk selesaikan peperangan di dalam kehidupanmu, surrender to God is the most powerful strategy. Dan yang terakhir adalah begini. Soaking in His presence is the most powerful energy. Saya mau mengatakan soaking, berendam di dalam hadirat Tuhan itu mendatangkan kuasa di dalam kehidupanmu. Masa-masa saya berdiam diri, yang saya lakukan cuma saya soaking in His presence. Saya berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Saya cuma menikmati Tuhan. Saya cuma intimasi sama Tuhan. Saya tidak melakukan apa-apa dan itu menimbulkan suatu kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Anak muda, goca, hari-hari ini kalau kau sedang down, kau sedang putus asa, kau sedang mengalami satu pergumulan yang dahsyat di dalam kehidupanmu, soaking in His presence. Berdiam, berendam di hadirat Tuhan. Itu akan mendatangkan kekuatan yang baru dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami sudah belajar tentang bagaimana kami berserah kepada Tuhan. Ternyata untuk kami menyelesaikan peperangan atau pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan kami, kuncinya hanyalah berserah kepada Tuhan. Tuhan, ajari kami menjadi generasi yang mengandalkan Engkau. Apalagi di hari-hari terakhir ini,
Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang diberkati karena kami mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kami dan bukan mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan manusia terbatas, bahkan mungkin mengecewakan, bahkan mungkin meninggalkan dan melupakan kami. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kami. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami goncangan di dalam kehidupannya, sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau yang berperang menggantikan kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan dan kami percaya musim yang baru kami akan menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan raja, jalan Tuhan, jalan raja. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.